akademik sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Berikut video PPL tahap 2. Pada sana Ajan Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik ya, semua sehat ya? Ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Yang bikin hari ini siapa biasanya? Bibi Oke Rama. Rama bikin doa dari sananya cukup lama. Oke, kita berdoa dulu anak. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelumnya ibu cek dulu ya kebersihannya. Coba cek dulu di kolom batu kalian sekarang ada nggak sampah. Ya, kalian harus pastikan dulu kelas kalian rapi, bersih, nyaman. Ya, biar pembelajarannya nyaman hari ini. Sudah? Alat-alat sudah lengkap semua? Sudah. Nah, HP sudah bawa? Sudah. Laptop? Sudah. Oke, sudah semua ya. Nanti di pembelajaran kita pakai khusus lagi seperti sebelumnya ya. Untuk presensi hari ini ya, kita coba gunakan Google Form. Linknya sudah ibu bagikan di WA grup kelas kalian. Sudah siap dengan HP-nya? Oke, silakan lakukan presensi dulu. Ya, di sana ada nama lengkap. Ya, nanti ada nama lengkap. Sesuaikan dengan nomor absen kalian ya. Oke, sudah semua ya. Nah, oke, silakan taruh dulu HP-nya. Kalian sudah melakukan absensi. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, ya seperti biasa, kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan yang mimpin lagu Indonesia Raya. Oke, Adena. Oke, Adena. Jadi berdiri ya kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian harus berdiri semuanya. Oke, Adena udah siap? Oke, silakan dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, ada yang silakan dengar. Oke, anak-anak sudah belajar kemarin lalu? Ada yang buka-buka bukunya, LKS-nya? Benar. Ada yang nggak belajar? Ada yang tahu materi hari ini apa? Ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, kalau kemarin, ini apa yang kita pelajari hari ini? Barisan dan deret aritmatika. Oke, barisan dan deret aritmatika. Ya, minggu lalu kan ibu sudah sampaikan, oh minggu depan anak-anak belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Ya, di buku paket kalian sudah ada sebenarnya, di LKS kalian juga sudah ada. Ya, oke kita perhatikan dulu. Oke, kalau minggu lalu kita belajar mengenai apa? Pola bilangan, ya. Ada macam-macam pola bilangan. Kemudian apa lagi? Barisan bilangan. Tapi di sana kan belum masuk rumus ya. Sekarang kita sudah mulai ada sedikit hitungan anak-anak. Jadi ada beberapa rumus yang kalian harus pahami. Materi hari ini adalah mengenai barisan dan deret aritmatika. Ya. Jadi kalian kemarin sudah baca barisan dan deret aritmatika. Nah, ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu membedakan barisan aritmatika dan deret aritmatika dengan benar. Jadi barisan dan deret itu beda anak-anak. Ya, kalian mampu membedakannya dulu. Kemudian peserta didik dapat menemukan suku ke n barisan aritmatika dan jumlah n suku pertama deret aritmatika dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan rumus suku ke n dan jumlah n suku pertama barisan aritmatika dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Tahu masalah kontekstual? Tahu? Masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di dunia nyata ada masalah-masalah yang kalian bisa selesaikan dengan menggunakan rumus barisan dan deret. Itu maksudnya ya, masalah kontekstual. Nah, kemudian manfaatnya. Apa kira-kira manfaat kita mempelajari barisan dan deret aritmatika? Ada banyak ya. Ada banyak sekali. Pertama, kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan perhitungan, misalnya bunga bank, kenaikan produksi, laba rugi suatu usaha. Kemudian menentukan jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalian nggak usah capek-capek hitung jumlah tabungan tiap bulannya berapa. Tinggal hitung aja dengan rumus barisan aritmatika. Tapi kasih contoh soalnya ya. Kemudian menghitung pembelahan mikroorganisme. Nah, ini kederet ya. Nah, kemudian menentukan panjang lintasan bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu hingga berhenti. Menentukan laju pertumbuhan populasi dan aksi banyak lainnya. Ya, nanti akan ada beberapa masalah yang kalian akan pecahkan, terutama masalah kontekstual. Ya. Untuk selanjutnya, nah ini peta konsepnya. Barisan dan deret itu sebenarnya dibagi dua, anak. Ada aritmatika dan ada geometri. Pertemuan kali ini kita khusus untuk barisan aritmatika dan deretnya, ya, barisan dan deretnya. Kemudian, nah ini kita mengingat kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa kemarin? Macam-macam pola bilangan dan ini, ya, ada barisan bilangan. Kalian menentukan apa? Kalau 6 ini apa namanya? Suku pertama. Masih ingat ya, suku pertama. Coba dilihat suku kelima berapa? 22. Oke, 22. Kemudian tambah 4 ini apa? Beda. Jadi ini bedanya adalah atau selisihnya di tiap suku. Suku pertama menuju suku kedua selisihnya adalah 4. Jadi konstan ya, selisihnya sama atau bedanya tetap. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari aturannya, ternyata rumusnya adalah 4n ditambah 2. Nah, rumus ini ya, ada nggak cara lain yang lebih cepat? Ya, tanpa kalian harus menjabarkan seperti ini. Ternyata UN 4n tambah 2 ini adalah barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Kalian simak lagi video ini, ya.
ini ada video. Oke, silakan kalian simak video dulu. Hari ini saja Pak Anies sudah memanen jeruk sebanyak 10 buah yang sudah matang dan siap dipanen. Di hari kedua, Pak Anies memanen 15 buah jeruk yang sudah matang dan siap dipanen pula. Jika 5 buah jeruk, maka barisan aritmatika yang dimaksud adalah 10,15, 15 ditambah 5, 15 ditambah 5 ditambah 5. Oke, dari video tadi, nah apa yang kalian simak dari video tadi? Itu ada Pak Tani ya, Pak Tani katanya memanen apa? Buah jeruk. Ya, jadi apa yang bisa kalian pahami dari video ilustrasi tadi? Ayo, satu orang. Oke, Nanda. Di video tersebut, hasil panen Pak Andi menunjukkan barisan bilangan, di mana pada hari pertama ada 10 buah jeruk, hari kedua ada 15 jeruk, dan seterusnya bertambah 5. Oke, bertambah berapa jeruknya setiap hari itu? Bertambah 5. Awalnya ada berapa jeruk? 10. Awalnya ada 10 jeruk, bertambah 5. Jadi 10 itu 10 per. Nah, kemudian karena dia bertambah 5 buah jeruk setiap hari, maka 5 itu disebut apa? Beda. Ya, jadi setiap hari itu nambah 5, nambah 5, nambah 5 dan seterusnya sampai hari kesekian. Nah, kalau misalnya di video tadi itu Pak Taninya itu mau menentukan panen ke berapa tadi guys? Panen ke 10 ya. Kalau ibu menyuruh kalian untuk menentukan jumlah panen selama misalnya 1 minggu, bisa nggak jumlah panen? Bukan hari ke 10 ya. Jadi di video tadi kalian akan belajar mengenai barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, apa bedanya antara barisan dan deret? Ya, kalau di video tadi Pak Taninya disuruh menentukan panen hari ke 10. Nanti kita coba selesaikan ya. Nah, kita harus tahu dulu bedanya. Untuk menyelesaikan masalah di video tadi, kalian harus tahu dulu mana barisan dan mana deret. Kita ke barisan dulu. Nah, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan di mana beda atau selisih antara dua suku barisan berurutan tetap. Kalau di video tadi tetap nggak bedanya? Tetap, bertambah 5 ya. Kemudian, nah barisan aritmatika itu dibagi dua lagi anak-anak. Ada yang naik, ada yang turun. Perhatikan sekarang. Apa beda antara barisan aritmatika naik dan turun? Perhatikan dulu, ya. Ini yang naik, ini yang turun. Ayo, apa bedanya? Ada yang tahu? Oke, siapa? Ica ya? Ya, Ica. Ica, apa beda aritmatika naik dan aritmatika turun kalau dilihat dari dua barisan bilangan ini? Menurut saya, barisan aritmatika yang naik itu jumlah angkanya semakin lama semakin besar. Nah, Terus untuk barisan aritmatika turun itu jumlah angkanya makin lama makin mengecil. oke, yang lain ada kenapa? Benar? Jawaban Ica? Benar ya. Jadi kalau naik dia bertambah, nilainya bertambah. Kalau turun dia berkurang, makin kecil dia. Nah, ini penambahannya berapa kira-kira? 2 ke 4, tambah berapa nak? Tambah 2, 16, 13, 10, 7, 4. Jadi dia berkurang dia terus. Jadi bedanya adalah 3 ya. 3 dikurang 3, kurang 3 dan seterusnya ya. Nah, ini dia UN, suku UN, A itu apa tadi? Suku pertama, beda, selisih suku bilangan asli. Nah, untuk menemukan barisan aritmatika, suku UN barisan aritmatika, kalian bisa mencatatnya di buku catatan ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. B itu beda. N itu suku keberapa yang kalian cari ya. N itu suku keberapa yang kalian cari ya. Jadi nah, ini dia ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Ini barisan ya. Hati-hati nanti menggunakan rumus ini karena ada deret. Ya, perhatikan soal
adalah suku keberapa, ya, suku ke n gunakan ini. Kalau nanti ada deret, kalimat untuk deret ada sedikit berbeda nanti untuk kasus soalnya. Ya, jadi kita fokus dulu di barisan aritmatika. Oke, sudah dicatat? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ibu coba dulu pemahaman kalian mengenai barisan aritmatika. Sekarang kalian pilih dari A, B, C, dan D. Mana yang kira-kira merupakan barisan aritmatika? A, B, C, dan D. Perhatikan dulu. C. Nah, yang mana? C. Yang mana? Beda-beda jawabannya. A di mana? Ya atau tidak aritmatika? Aritmatika dulu, jangan ke geometri nanti. Tapi ibu tes dulu kalian. Tahu nggak apa bedanya? Ini yang A aritmatika? Kenapa? Ya, bedanya tetap ya 5, 8, 11 bertambah berapa? 3. Terus yang B? Tidak. Oke, tidak dulu. Kita skip jawabannya yang C. Naik atau turun aritmatikanya? Yang D? Tidak. Ya. Ini yang aritmatika benar, yang A dan C. Sebenarnya A dan C aritmatika, B dan D itu geometri. Ya, nanti di geometri berbeda lagi. Kita akan bahas minggu depan ya untuk pertemuan selanjutnya. Adakah yang bisa menyebutkan lagi barisan aritmatika atau geometri selain contoh di atas? Mungkin satu orang yang barisan aritmatika apa misalnya? Bebas ya, barisan bilangannya bebas. Mungkin ada satu orang? Ada? Dwi? 2, 4. Oke. Berapa Wi? 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 dan seterusnya. oke. Itu aritmatika bukan? Aritmatika? Ya, ini barisan aritmatika. Oke. Ada lagi? Oke, cukup ya, cukup contoh aja. Oke, jadi kalian sudah tahu aritmatika. Nanti geometri di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang deret. Ya, kalau deret tadi barisan apa? Oh ini contohnya barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya sampai suku ke n. Itu dinamakan barisan aritmatika. Kalau deretnya apa? Kalau kalian bisa lihat di sini di slide-nya. Kalau deret apa? Dijumlahkan? Ya, apanya yang dijumlahkan? Suku-sukunya. Jadi penjumlahan tiap suku dari barisan aritmatika itu namanya deret. Jadi kalian tambahkan, oh suku pertamanya 3, suku keduanya 6. Ditambahkan 3 tambah 6 berapa? 9. Tambah 9 18 tambah 12. 18 tambah 12 berapa? Ya, dan seterusnya ya. Kemudian bisa nggak kalian menentukan jumlah sekian suku pertama? Kalau misalnya kalian hitung manual kan agak susah, panjang, jawabannya juga nyarinya lama, ya nggak? Nah, untuk mencari deret kalian bisa gunakan 2 rumus ini, ya. Yang pertama, kalau deret ini barisan ya tadi. Nah, kalau deret ya deret aritmatika. Deret aritmatika ada 2 rumus. Yang pertama, nah ini simbolnya SN. Bedakan kalau UN suku ke N. Ya, kalau SN itu rumus deret. Itu jumlah N suku pertama namanya. Kalau UN suku ke N, kalau SN jumlah N suku pertama. SN itu ada 2. Yang pertama apa itu? Coba dilihat N per 2. Apa? N per 2 dikali A ditambah UN. Ya, kalau rumus yang kedua SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, terus gimana penggunaan 2 rumus ini Bu? Kok beda? Ya, nanti kita coba di permasalahan yang ditampilkan nanti. Ya, kalian menganalisis sendiri. Nanti ada masalah yang Ibu sediakan untuk kalian. Nanti di diskusi kelompok kalian tentukan mana yang kalian gunakan rumus SN-nya. Dan hati-hati baca soal. Ya, lebih teliti membaca soal kapan kalian menggunakan rumus UN dan kapan menggunakan rumus SN. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, itu bisa kalian catat ya. Ini bisa kalian catat rumus 2 ini. SN yang pertama dan SN yang kedua ya. Oke, sudah ya? Sudah dicatat semua? Nah, ini contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya.
Yang pertama, contoh soal barisan. Ibu juga sudah sediakan contoh soal deret. Nah, jadi kalian sendiri yang menyimpulkan kok soal ini apa namanya? Kalau soal barisan seperti apa? Kemudian kalau soal deret aritmatika seperti apa? Ya, kita coba dulu di barisan. Satu orang dibaca, silakan. Siapa yang mau baca soalnya? Iya, nyaman. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 10 kursi. Terus? Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 18 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada barisan ke-20 adalah. Jadi pertanyaannya apa? Banyaknya kursi pada baris ke-20. Baris ke-20 berarti yang diminta 4 U20. A-nya apa? Suku pertamanya apa? Baris paling pertama, paling depan terdiri dari 10 kursi. Jadi A-nya 10. Kemudian B-nya? Kenapa 4? Karena? Betul. Karena di awal di depan ada 10 kursi, baris kedua 14 kursi, berarti bedanya 4 kursi. Jadi bedanya adalah 4. Jadi kalian selesaikan dengan rumus UN. Ya, paham ya? Oke. Nah, ini ada masalah yang harus kalian selesaikan. Ya, nanti di diskusi kelompok masalah ini Ibu tampilkan lagi. Kalian harus menyelesaikan masalah ini. Ini juga termasuk dalam masalah kontekstual mengenai barisan dan deret aritmatika tentang apa ini ya? Oh, biaya ketika kalian menumpang taksi. Tapi di awal ada biaya biaya buka pintu. Jadi di awal kalian harus ada uang 15.000. Hanya buka pintu aja kalian udah bayar 15.000. Belum masuk, belum perjalanan dengan taksinya. Buka pintu 15.000. Setelah 1 kilometer bayar lagi nambah 5.000. Setelah 2 kilometer bertambah lagi 5.000. Jadi terus pertambahannya 5.000 setiap kilometer. Nah, nanti kalian pecahkan ini. Ada di tugas kelompoknya, di diskusi ke kelompok. Kita nanti coba bersama-sama, ya. Oke. Nah, itu materi kita untuk barisan dan deret sampai sana aja dulu. Ada nggak yang kalian tanyakan? Mungkin ada yang belum kalian tanyakan mungkin? Iya. Siapa lagi? Ya, keras suaranya ya. Gimana caranya kita tahu menggunakan rumus barisan aritmatika atau deret aritmatika pada soal cerita? Oke, Erin nanya seperti ini. Bagaimana caranya kita tahu bahwa di soal itu menggunakan rumus barisan atau deret? Gimana caranya? Kalau misalnya soal kontekstual ya, kalau soal seperti biasa tentukan suku ke ini, kan itu biasa. Tentukan S sekian, nah, biasa kan itu tinggal pakai rumus, kalian hitung sesuaikan dengan yang kita tulis. Sekarang kalau soal cerita, Erin masih bingung ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Erin sebelum itu tanggapi? Siapa? Terus deh, ya terus deh. Menurut saya kita dilihat di awal tadi di video kita itu di slide itu kita ditanya berapakah hasil panen hari ke-10 maka akan menggunakan barisan aritmatika. Tetapi kita ditanyakan berapakah jumlah hasil panen hari selama 10 hari maka akan menggunakan barisan aritmatika. Apa seperti itu, Bu? Ya. Oke, Ibu luruskan ya. Gini ya, kalau misalnya ada yang belum paham gimana caranya menentukan kapan kita menggunakan rumus UN, kapan menggunakan rumus SN, terutama pada soal kontekstual. Ya, benar, Bos D benar. Jawabannya Bos D tepat sekali. Ketika kalian ditanyakan jumlah suku ke N, ada kata jumlah dengan kalimat tentukan suku ke. Ya, misalnya di video pertanyaan jeruk tadi, tentukan hasil panen pada hari ke-7 gitu misalnya. Jadi pakai rumus UN. Kalau kalian disuruh tentukan jumlah panen selama 7 hari. Jadi kan digabung semua kan hasil panennya itu menggunakan rumus S. Ya, paham bedanya sekarang? Ya, gimana? Sudah paham ya? Oke, nanti kita latihan soal yang banyak ya. Makin banyak latihan soal kalian akan makin paham. Oke? Diskusi ya. Potong aja, Pak. Nah, sekarang saatnya diskusi anak-anak ya. Diskusi
barcode generator? Sudah ya? Oke, silakan siapkan HP-nya. Ini bahan ajar. Yang kedua LKPD. Untuk menyelesaikan LKPD ini, kalian harus scan dulu bahan ajarnya. Jadi materi yang kalian gunakan sebagai mendukung kalian untuk menjawab LKPD, silakan scan di bahan ajarnya. Bila perlu kalian download aja bahan ajarnya, ya. Nanti bisa kalian sambung nanti pelajari di rumah, ya. Setelah kalian scan barcode bahan ajar, kemudian scan LKPD-nya. Di-download dulu ya. Setelah di-scan, di-download, simpan di handphone kalian masing-masing. Sudah? Sudah bisa scan barcode? Sama sudah bisa? Coba. Oke, bahan ajarnya sudah ya. Oke. Silakan kalian berdiskusi, ya. LKPD-nya silakan dilihat. Baca dulu petunjuk LKPD-nya, ya, dengan teliti. Baru kalian diskusikan masalah yang ada di LKPD tersebut. Ada 3 buah masalah, ya. Ada 3 buah masalah di sana yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Nanti ketika kalian menemukan kesulitan, silakan tanyakan ke ibu, ya. Bisa? Oke, silakan mulai bekerja. Sana ada LKPD, isi identitas dulu ya, isi nama lengkap kelompok kalian dan absennya. Ini masih offline ya. Oke, udah. Nah, upload file, klik upload file. Ya, sekarang pilih file penyimpanan tadi di mana? Di desktop. Nah, klik desktopnya, kemudian pilih file ke bawah. Oke, pilih file. Setelah itu, apa tadi namanya? Nama ininya, nama filenya. Oh, itu LKPD-nya. Ya. Silakan diklik. Klik, ya. Open. Nah, ditunggu ya, masih ngupload. Gimana kelompok 3? Sudah masuk ke filenya? Oke, sekarang buka HP-nya. Buka barcode-nya itu. Semua. Nah, QR generator namanya ya, QR generator. Apa aja boleh duluan, siapa yang dapat barcode-nya duluan. Kan linknya itu ada di grup kelas kalian. Salin link itu ke QR generatornya. Kita buat barcode. Nah, itu biar bisa dilihat sama teman-teman kalian nanti akses biar kalian. Ada kata buat di sana, bukan yang scan ya. Nah, di sini. Buka WA dulu nak. Coba di sini. Sudah disadar? Pilih, tempel. Kan ini dia. Silakan buat. Oke, dibuat di situ. Ini simpan. Nah, kan ini dia. Ini kan tugas kalian nih, disimpan dalam drive. Ini barcode-nya, sekarang disimpan. Simpan, kemudian bisa dibagikan. Nah, oke, ditunggu dulu nanti dibagikan. Habis itu tempel ya, barcode ini ditempel di Word kalian, nanti dipresentasikan. Ya. Apa ya kelompok 3 ya? Nah, kelompok 3 sudah berhasil bikin barcode, jadi hasil LKPD-nya sudah dicek ya, sudah benar. Jadi sudah ajarin melalui barcode. Nanti seandainya presentasi, kalian bisa tampilkan barcode itu di layar, ya. Tampilkan di layar, kemudian bisa di-scan oleh teman-temannya. Jadi itu sistemnya, ya. Kita sistemnya itu mengurangi kertas anak-anak, jadi jangan pakai banyak-banyak kertas, semuanya bisa di-scan di barcode. Itu sudah dipraktekkan sama kelompok 3. Ya, yang lain silakan dicoba juga ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah selesai atau belum? Ada kelompoknya yang belum selesai dari 3 masalah yang di LKPD tadi? Sudah semua? Sudah? Tidak ada masalah lagi? Nah, sekarang kita bisa lanjut ke presentasi ya. Bisa lanjut ke presentasi? Oke, Ibu utamakan dulu kelompok mana yang mau presentasi. Ibu tidak akan tunjuk. Yang misalnya kelompok 1 harus presentasi duluan, tidak. Jadi kelompok mana yang mau presentasi, silakan angkat tangannya. Ayo, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok mana? Kelompok mana tadi yang duluan angkat tangannya? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 dulu apa ya? Oke, silakan
Oke, ini perwakilan kelompok 3 ya yang mau presentasi. Silakan kelompok 3 dimulai. Om Swastiastu, perkenalkan saya Raya Ranta Diva Andawa dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah 1 pada LKPD. Nah, pada soal yang pertama ini kita harus mencari informasi yang terdapat pada permasalahan tersebut. Yang pertama ada tabungan Ani pada bulan Mei adalah 50.000 dan tabungan Ani pada bulan Juni adalah 55.000. Maka dari itu dapat disimpulkan tabungan Ani bertambah 5.000 setiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan B adalah 5.000 dan A adalah 50.000. Jika dibentuk dalam barisan bilangan akan membentuk seperti 50.000, 55.000 dan 60.000, atau bisa kita sederhanakan kembali menjadi 50, 55, 60 dan seterusnya. Jadi yang kedua ada informasi yang ditanyakan dari permasalahan di atas. Nah, informasi yang ditanyakan dari permasalahan di atas adalah jumlah tabungan Ani pada akhir tahun, yaitu sama dengan jumlah tabungan Ani dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember adalah dari Mei hingga Desember sama dengan 8 bulan. Jadi kita dapat menyelesaikannya dengan rumus SN atau deret aritmetika. Angka terakhir supaya menjadi tabungan Ani pada bulan Desember. Oke, tambahkan sedikit di sini Anam, karena uang apa yang kurang? Nah, ya karena yang ditanya adalah jumlah tabungan. Ingat isi apa? Rupiah. Jadi satuannya harus lengkap. Ya, yang lain pokok lain kalau ada yang kurang silakan di rupiah depan lah kita di sini. Oke, di depan ya, RT titik 540.000 ya, 0,00. Oke, sudah. Oke. Untuk yang lain gimana? Apakah hasilnya sama atau mungkin ada yang berbeda hasilnya? Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 3. Kelompok itu kelompok berapa ya? Oke, kelompok 5 mau menanggapi. Silakan. Untuk hasil kelompok 3 di masalah pertama, hasilnya juga sama dengan kelompok kami. Hanya saja kelompok kami menggunakan rumus SN yang pertama, di mana kami cari dulu suku ke-8 baru masukkan ke rumus SN-nya. Apakah boleh seperti itu, Bu? Oke. Kalau kelompok 3 dia menggunakan rumus SN yang kedua. Kalau kelompok 5 menggunakan rumus SN yang pertama. Oke, boleh saja ya. Jadi satu soal itu bisa diselesaikan dengan 2 cara yang berbeda. Misalnya ini kelompok 3 sama kelompok 5 beda caranya. Tapi jawabannya sama nggak? Sama. Dapatnya 540.000 juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian benar hitungannya dengan cara yang berbeda boleh aja, karena itu sediakan tadi 2 rumus yang berbeda. Berarti Rahayu kelompok 5 mencari dulu suku ke-8. Jadi ada suku ke-8 yang harus dicari sama Rahayu dulu. Kalau memang benar jawaban suku ke-8, setelah dilanjutkan mencari SN-nya harus benar juga. Jadi hasilnya harus 540.000. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Atau ada tanggapan lagi untuk kelompok 3? Oke, cukup ya? Oke, cukup. Silakan kelompok 3 diakhiri. Om Santi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, diskusinya sudah ya, sudah selesai. Jadi Ibu lihat diskusi kalian hari ini sangat aktif sekali. Jadi setiap anggota kelompok sudah membagi perannya masing-masing. Juga sudah ada yang presentasi, sudah ada yang menanggapi. Jadi bagus sekali ya presentasi kalian hari ini. Jadi pertahankan. Untuk seterusnya kalau ada diskusi kelompok ya seperti inilah kalian nanti diskusi. Ya, bekerja sama dalam tim. Oke? Nah, setelah diskusi ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini? Silakan kalian simpulkan diskusi kita hari ini. Ada yang bisa? Oke, Mulia dulu, kita kasih kesempatan dulu ya. Hari ini kita belajar mengenai barisan dan deret aritmetika. Kemudian menyelesaikan soal-soal cerita mengenai tentang barisan dan juga deret aritmetika dengan diskusi kelompok. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mulia. Diskusi kelompok ini kita sudah menyelesaikan berapa masalah? 3 masalah yang berbeda
masalah kontekstual mengenai barisan dan deret aritmatik. Oke, selanjutnya apa anak-anak? Kuisis. Ya, sama seperti minggu lalu kita coba kuisis lagi. Katanya kuisis itu seru ya. Jadi kita coba. Nah, kita sambil bermain, sambil belajar, sambil mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari, paham dan kalian materi yang sudah Ibu ajarkan. Oke? Siapkan handphone kalian. Nah, Ibu akan kirimkan linknya di WA group ya. Coba dicek dulu temennya di sana. Nah, kan kelihatan ya. Coba dicek apakah ada temennya yang belum bisa join di kuisis. Sudah? Sudah Rika? Sudah? Oke, bisa dimulai enggak kuisisnya? Bisa, siap-siap ya. Oke, kita mulai. Oke, sudah ya. Ibu akhir ya. Nah, kita lihat juaranya siapa ini. Mulia. Kemudian Deyanti. Tadi ada beberapa yang terlambat ya jawabnya. Jadi itu masih cuma sedikit ya soalnya. Tuh, yang lain di belakang masih. Nanti usahakan ya untuk pertemuan selanjutnya biar pernah di posisi 1, 2, dan 3. Biar dari belakang menjadi tim ori. Oke, gimana kuisisnya? Sudah ya? Oke, nanti untuk selanjutnya kita kuisis lagi coba ya. Jadi tadi ada gimana kalau kita tepuk PPK dulu? Jadi sekalian biar tambah semangat. Tepuk PPK biasanya kita kan di awal, sekarang kita coba di akhir ya. Ibu yang memastikan kalian masih semangat untuk Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berani jujur, hebat. Oke, kurang dulu. Oke, anak sekian dulu ya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sudah selesai ya dari sekian banyak rangkaian pembelajaran tadi. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kita refleksi sebentar. Jadi ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, apa yang kalian dapatkan, terus apa pembelajaran bermakna yang kalian dapatkan hari ini? Ya, satu orang, dua orang mungkin. Siapa yang mau? Saya mau. Ya, ayo. Siapa tadi? Siapa lagi? Dwi ya. Oke, Dwi. Hari ini kita belajar mengenai apa itu barisan aritmatika dan deret aritmatika serta contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar soal dalam bentuk kuisis. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian baca kembali bahan ajar yang sudah kalian download tadi. Kan sudah skip batok ya. Nah, kan sudah di-download. Di bawahnya itu ada materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Ya, geometri. Kemudian ada latihan soal di bawahnya, mungkin ada 10 soal, sana ada pilihan ganda. Itu untuk tugas di rumah. Ya, silakan kalian kerjakan di rumah. Kalau kalian belum paham, silakan hubungi ibu melalui WA grup boleh, pribadi juga boleh. Ya, kalian mau tanya sama teman, silakan diskusi di rumah. Ya, sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Paham apa yang kalian pelajari hari ini? Kemudian kita tutup dengan doa. Ya, ketua kelasnya mana? Oke, Raja, silakan kita berdoa dulu. Ya. Oke, berdiri boleh, duduk boleh. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa
pertama